kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tidur dan terjaga. Nah, apa itu tidur? Tidur adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Pola tidur yang baik dan teratur memberikan efek yang bagus terhadap kesehatan. Tidur merupakan keadaan yang berulang, teratur, mudah reversibel yang ditandai dengan keadaan relatif tidak bergerak dan tingginya peningkatan ambang respon terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan keadaan terjaga atau sedang tidak tidur. Nah, fungsi tidur sendiri memberikan fungsi homeostatik yang bersifat menyegarkan dan tampak penting untuk termogulasi normal dan penyimpanan energi. Fisiologi tidur. Dalam fisiologi tidur ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, gelombang otak menjadi kecil dan tidak beraturan. Pada tahap ini, Anda berada di ujung kesadaran atau biasa disebut dengan keadaan tidur ringan. Tahap kedua, otak terkadang menghasilkan gelombang cepat dan tinggi atau biasa disebut dengan sleep spindle. Tahap ketiga, otak terkadang menghasilkan gelombang delta, di mana gelombang ini sangat lambat dan memiliki puncak yang cukup tinggi. Pada tahap keempat, gelombang delta mulai mengambil alih sebagian besar aktivitas. Pada tahap ini juga Anda sudah mulai memasuki tidur yang dalam. Faktor yang mempengaruhi tidur, seperti yang kita ketahui, kualitas dan kuantitas tidur dipengaruhi beberapa hal, seperti penyakit, kelelahan, stres psikologi, obat-obatan, nutrisi, dan lingkungan. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai klasifikasi tidur. Klasifikasi tidur itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gangguan tidur primer, yang kedua ada gangguan tidur akibat gangguan jiwa lain, dan yang terakhir ada gangguan tidur lain dicetuskan oleh zat. Di sini ada gangguan tidur primer. Gangguan tidur primer itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada insomnia primer, yaitu masalah kesehatan umum. Insomnia ini juga dapat membatasi energi yang dimiliki oleh seseorang untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman atau keluarga. Yang kedua ada hipersomnia primer, yaitu didiagnosis dengan rasa mengantuk berlebihan untuk waktu sedikitnya 1 bulan, yang tampak baik dengan episode tidur siang hari yang terjadi hampir setiap hari. Yang ketiga ada narkolepsi, yaitu terdiri atas rasa mengantuk yang berlebihan di siang hari serta manifestasi abnormal tidur rapid eye movement atau REM berulang ke dalam transisi antara tidur dan bangun mencakup hypnagogic atau hypnopompik atau paralisis tidur di awal atau akhir episode tidur yang terjadi setiap hari selama sedikitnya 3 bulan. Yang keempat, ada gangguan tidur yang terkait dengan pernapasan, yaitu gangguan tidur yang terkait dengan pernapasan yang dapat terjadi selama tidur mencakup ada apnea, hipopnea, dan denaturasi oksigen. Yang kelima, ada gangguan tidur irama sirkadian. Gangguan ini dapat membuat penderita tidak dapat tidur dan bangun pada waktu yang dihendaki. Gangguan irama sirkadian dikategorikan menjadi 2, yaitu sementara dan menetap. Adapun macam-macam gangguan tidur sirkadian, yaitu tipe fase tidur terlambat, tipe jet lag, pergeseran kerja, sindrom memajukan fase tidur, dan yang terakhir ada tipe pola tidur bangun kacau. Selanjutnya yang keenam ada gangguan teror malam, yaitu episode berulang kebangkitan mendadak dari tidur yang ditandai dengan jeritan panik, rasa takut yang intens, dan gairah atotom. Yang ketujuh ada gangguan tidur berjalan, yaitu gangguan tingkah laku yang sangat kompleks yang diawali pada sepertiga pertama malam selama tidur tanpa kesadaran penuh. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan ada parasomnia atau gangguan mimpi buruk, yaitu gangguan mimpi buruk di mana mimpi buruk adalah mimpi yang lama dan menakutkan yang membuat orang terbangun dengan rasa ketakutan. Gangguan tidur akibat gangguan jiwa.
merupakan gangguan tidur akibat gangguan jiwa seperti gangguan kecemasan yang membuat individu selalu terjaga, akhirnya tidurnya menjadi susah. Terus ada depresi, ada attention deficit. Attention deficit ini kurangnya perhatian, khususnya pada anak-anak. Terus ada skizofrenia, itu penyakit mental yang mengganggu kemampuan untuk memproses suatu kenyataan atau memproses emosi. Masalah tidurnya membuat tidak teratur dan pola tidurnya ya nggak normal. Dan penelitian menyebut kalau orang yang terkena skizofrenia ini sering terbangun saat malam hari. Gangguan tidur yang dicetuskan oleh zat lain. Salah satunya adalah kafein. Kafein adalah tanaman dengan bahan kimia dalam bentuk murni, itu adalah bubuk putih yang pahit, yang mana adalah salah satunya yang bisa membuat gangguan tidur. Efek yang bagus membuat stimulasi sistem saraf pusat ringan dan terjaga, juga mempertahankan aktivitas intelektual dan penurunan reaksi. Adapun untuk efek yang negatif adalah gelisah, gugup, lekas marah, kejang, dan masih banyak lagi. Kafein cepat diserap oleh tubuh manusia dengan kadar 99% dalam waktu 45 menit setelah dikonsumsi. Apakah itu mimpi? A. Definisi mimpi menurut Sigmund Freud adalah sebuah manifestasi keinginan alam bawah sadar yang diresepsi ke alam sadar. Mimpi merupakan pengalaman psikologis yang dialami oleh individu yang terjadi saat tidur. Kebanyakan mimpi terjadi pada saat fase tidur atau REM. Mimpi menunjukkan bagaimana otak manusia yang tidak terhubung dengan lingkungan sekitarnya tersebut dapat mengalami kondisi dunia sadar dengan sendirinya. Hakikat mimpi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bentuk keinginan terlarang. Pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud, mimpi dalam psikoanalisis hanyalah bentuk perwujudan atau pemenuhan keinginan yang terlarang saat terjaga. Individu secara tak sadar berusaha memenuhi hasrat yang muncul dari alam bawah sadar dan menghilangkan ketegangan dengan menciptakan gambaran dari sesuatu yang diinginkan individu. Karena kebanyakan pada saat terjaga atau di dunia nyata sulit untuk mengungkapkan perasaan tadi, yang akhirnya alam bawah sadar memaksa untuk mengungkapkan perasaan tadi melalui mimpi. Yang kedua, pesan alam bawah sadar. Dalam pemahaman Sigmund Freud, mimpi juga merupakan suatu pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan ini merupakan manifestasi dari emosi individu, seperti keinginan, ketakutan, hasrat, kekhawatiran, dan sebagai berikut, yang sama sekali tidak disadari. Sehingga, terkadang para psikologi analisis, mimpi dapat mengungkapkan pesan alam bawah sadar untuk mengungkapkan atau membongkar pesan yang dikatakan oleh alam bawah sadar kepada alam sadar. Sisi mimpi ada dua, manifest dan laten. Manifest artinya adalah gambar yang kita perhatikan saat kita terjaga lalu muncul dalam mimpi ketika kita mencoba mengingatnya. Laten adalah suatu keinginan atau gambaran atau ide yang tersembunyi dan tidak disadari oleh individu yang muncul dari mimpi. Nah, selanjutnya ada unsur mimpi. Unsur mimpi ada 4, yaitu kondensasi, perpindahan, simbolisasi, dan sekunder revision. Untuk kondensasi artinya banyak ide-ide dan materi datang dalam satu mimpi dan sebagai akibatnya mereka bisa diringkas menjadi satu gambar. Perpindahan adalah di sini mimpi tidak lagi memiliki kemiripan dengan pusat pikiran mimpi dan mimpi hanya
memproduksi bentuk terdistorsi dari harapan mimpi. Selanjutnya, simbolisasi. Di sini ide direpresi dalam mimpi yang disensor dan mewakili sebagai objek yang melambangkan pikiran bawah sadar dari mimpi. Secondary revision itu tahap terakhir dari proses bermimpi, dan semua aneh dari peristiwa dalam mimpi yang tersusun kembali sehingga mereka tampak masuk akal dan dengan demikian memberikan arti mimpi terbuka. Apa itu ritme sirkadian? Nah, jika kita berbicara mengenai pola dan kualitas tidur, ahli kesehatan pasti akan seringkali mengkaitkannya dengan ritme sirkadian tubuh. Karena ritme sirkadian sendiri merupakan jam internal yang mengatur bagaimana proses penting dan fungsi tubuh. Jadi, kapan waktunya kita bangun dan tidur pun juga akan diatur oleh ritme sirkadian. Ritme ini akan bekerja sama dengan otak dan dipengaruhi langsung oleh isyarat lingkungan, terutama cahaya. Bila ritme ini terganggu, kesehatan tubuh kita juga turut bermasalah. Berikutnya ada identifikasi gen-gen sirkadian. Identifikasi gen-gen sirkadian telah membawa 3 penemuan penting, yaitu yang pertama, gen-gen sirkadian yang sama atau serupa telah ditemukan pada banyak spesies dari zaman-zaman evolusioner yang berbeda. Contohnya, bakteria, lalat, ikan, katak, tikus, serta manusia. Lalu yang kedua, setelah gen-gen sirkadian ditemukan, mekanisme molekuler fundamental berbagai ritme sirkadian dengan cepat diklarifikasikan. Lalu yang ketiga, identifikasi gen-gen sirkadian menyediakan metode yang lebih langsung untuk mengeksplorasi kapasitas streaming sirkadian berbagai bagian tubuh selain SCN. Selanjutnya, ada pula obat-obatan yang dapat mempengaruhi tidur. Yang pertama, obat hipnotik. Obat hipnotik sendiri adalah obat-obatan yang dapat meningkatkan tidur. Contohnya, benzodiazepines yang disebut benzodiazepin, misalnya Valium dan Librium, yang dikembangkan jadi uji untuk menangani kecemasan. Akan tetapi, mereka adalah obat-obatan hipnotik yang paling lazim diresepkan. Berikut ini adalah 4 kompilasi yang terkait dengan penggunaan kronis benzodiazepin sebagai agen hipnotik, yaitu ada toleransi yang berkembang terhadap efek-efek hipnotik benzodiazepin, sehingga pasien harus memakai dosis yang semakin lama semakin besar untuk mempertahankan efikasi obat-obatan. Yang kedua, ada penghentian terapi benzodiazepin setelah penggunaan kronis menyebabkan insomnia yang dapat memperberat masalah yang ingin dikoreksi oleh benzodiazepin. Yang ketiga, ada penggunaan kronis benzodiazepin yang bersifat adiktif. Lalu yang keempat, ada benzodiazepin mendistorsi pola tidur normal. Lalu yang kedua, ada obat antihipnotik. Obat antihipnotik adalah obat-obatan yang dapat mengurangi tidur. Ada 2 golongan utama obat-obat antihipnotik, yaitu stimulan, misalnya ada kokain dan amfetamin, dan juga ada trikilik antidepresan. Baik stimulun maupun antidepresan sama-sama meningkatkan aktivitas katekolamin dengan meningkatkan pelepasannya atau dengan memblokir reuprakenya dari sinapsis atau kedua-duanya. Sekian dari kami, terima kasih.